Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di Matematika Ekonomi 1 akan menjelaskan tentang fungsi linear 2. Namun sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Nadifa sebagai ketua, dan ada anggota kelompok yang lain, yaitu Hana dan Rahmi, serta ada kakak programmer yaitu Karido. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke materi. Yang pertama ada fungsi konsumsi dan tabungan. Pendapatan penduduk suatu negara secara total atau pendapatan nasional digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu sebagai konsumsi dan tabungan. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah S, di mana Y ini adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi atau consumption, dan S adalah tabungan atau saving. Yang pertama ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional sebagai variabel bebas dan konsumsi sebagai variabel terikat, sehingga secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan fungsi terhadap Y, sama dengan CO ditambah C dikali Y. CO sendiri adalah konsumsi otonom, dan C kecil adalah MPC atau Marginal Propensity to Consume, dan Y adalah pendapatan nasional. Di sini terdapat asumsi bahwa MPC atau Marginal Propensity to Consume lebih besar daripada 1/2 atau setengah dan lebih kecil dari 1. Artinya, MPC lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi, melainkan sisanya itu untuk saving atau tabungan. Contohnya, MPC 0,5 lebih kecil dari 1. Yang kedua, MPC lebih besar daripada 1/2 atau setengah, menunjukkan bahwa penggunaan tambahan pendapatan sebagian besar digunakan untuk menambah konsumsi, sedangkan sisanya, yaitu jumlahnya yang lebih kecil, merupakan tambahan saving atau tabungan. Jadi, contohnya di sini misalnya MPC-nya itu sama dengan 0,9 dan MPS-nya itu 0,1. Karena rumusnya MPC ditambah MPS sama dengan 1, atau C ditambah S sama dengan 1. Contoh kasus 1. Diketahui konsumsi yang dilakukan masyarakat Hong Kong pada saat pendapatan sebesar 0 atau CO adalah sebesar Rp122.000 dengan MPC sebesar 0,55. Bentuklah fungsi konsumsi dan tentukan besar konsumsi jika pendapatan sebesar Rp512.000. Analisislah. Berarti diketahui CO sama dengan 122.000, MPC atau C sama dengan 0,55, dan Y sama dengan 512.000. Yang ditanya adalah fungsi konsumsi dan besarnya konsumsi pada saat pendapatan sebesar 512.000. Cara menjawabnya adalah kita menggunakan rumus fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan CO ditambah C dikali Y. Kita substitusikan semua angkanya, berarti C sama dengan 122.000 ditambah 0,55 dikali dengan 512.000. Yang jika dihitung hasilnya adalah Rp403.600. Analisisnya, jadi dengan MPC sebesar 0,55 dan konsumsi masyarakat Hong Kong saat pendapatan sama dengan 0 sebesar Rp122.000, maka fungsi konsumsinya adalah fungsi terhadap Y sama dengan 122.000 ditambah 0,55Y. Dan pada saat pendapatan sama dengan Rp512.000, maka konsumsi masyarakat Hong Kong sebesar
Rp403.600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Kumala dari kelompok fungsi linier 2. Saya akan membahas tentang fungsi tabungan, fungsi disposable, dan fungsi pajak. Selanjutnya, fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional sebagai variabel bebas dan tabungan sebagai variabel terikat. Fungsi sendiri itu merupakan hubungan matematis antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Kalau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan GY, atau S sama dengan SO ditambah SY, di mana SO adalah tabungan otonom atau saving, dan S kecil merupakan MPS, atau marginal propensity to saving. S besar merupakan variabel terikat. SO adalah konstanta, menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0, atau dalam kurva merupakan penggal kurva tabungan pada sumbu vertikal S. S kecil merupakan koefisien, mencerminkan besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya tabungan, atau lereng dari kurva tabungan di mana nilainya berkisar kurang dari 1 dan lebih dari 0. Dan Y besar adalah variabel bebas. Dalam perekonomian sederhana, pendapatan nasional digunakan untuk konsumsi dan tabungan, yang mana tabungan dan konsumsi merupakan variabel yang dapat memperbesar pendapatan nasional, sehingga dirumuskan menjadi Y sama dengan C ditambah S. Sedangkan fungsi konsumsi, C sama dengan CO ditambah CY. Maka hubungan matematis antara fungsi tabungan dengan fungsi konsumsi adalah Y sama dengan C ditambah S. Karena rumus C adalah CO ditambah CY, maka rumus pendapatan nasional menjadi Y sama dengan CO ditambah CY ditambah S. CO ditambah CY kita pindah ruas ke ruas Y. Sehingga kalau pindah ruas, yang semula positif menjadi negatif. Sehingga menjadi S sama dengan Y dikurang CO dikurang CY. Karena terdapat dua variabel Y dengan koefisien berbeda, maka kita sederhanakan menjadi S sama dengan min CO ditambah 1 dikurang C dikalikan Y. Selanjutnya contoh kasus. Konsumsi masyarakat di suatu kota pada saat pendapatan 0 atau CO adalah Rp11.000 dengan MPC sebesar 0,52. Bentuklah fungsi tabungannya dan tentukan besarnya tabungan apabila pendapatannya sebesar Rp125.000. Analisislah. Untuk penyelesaiannya jangan lupa diketahui, ditanya, dan jawab serta analisis. Pertama, diketahui CO sama dengan 11.000. MPC atau C kecil sama dengan 0,52. Ditanya GY dan besarnya S saat pendapatan sebesar Rp125.000. Lalu kita jawab. Rumus S atau tabungan adalah S sama dengan min CO ditambah 1 dikurang C dikalikan Y. Karena CO-nya 11.000 dan C kecil 0,52, maka kita substitusikan menjadi
S sama dengan min 11.000 rupiah ditambah 1 dikurang 0,52 dikalikan Y. Yang berada di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. 1 dikurang 0,52 menjadi 0,48. Sehingga menjadi S sama dengan min 11.000 ditambah 0,48 dikalikan Y. Kita dapat fungsi tabungan min 11.000 ditambah 0,48 Y. Kemudian Y-nya 125.000. Kita substitusikan menjadi S sama dengan min 11.000 ditambah 0,48 dikalikan 125.000. Perkalian kita hitung terlebih dulu. Sehingga 0,48 dikalikan 125.000 hasilnya adalah 60.000. Maka S sama dengan min 11.000 ditambah 60.000 sama dengan 49.000. Lalu kita analisis. Jadi, dengan MPC sebesar 0,52 dan konsumsi otonom sebesar Rp11.000, maka didapatkan fungsi tabungannya GY sama dengan min 11.000 ditambah 0,48 Y, dan apabila pendapatannya sebesar Rp125.000, maka besar tabungan adalah Rp49.000. Selanjutnya fungsi disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional secara real yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat di luar pajak, cukai, dan sebagainya. Jika terdapat pajak dan pembayaran alihan, maka rumusnya adalah YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR, di mana YD adalah pendapatan disposable, Y adalah pendapatan nasional, TX adalah tax atau pajak, dan TR adalah transfer payment atau pembayaran alihan. Variabel TX atau tax adalah variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Artinya, dengan dikenakannya pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Dan TR atau transfer payment adalah pembayaran alihan atau variabel yang memperbesar pendapatan disposable. Disebut pembayaran alihan karena pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat yang bersifat sebagai pembayaran ekstra atau tunjangan. Contohnya, pensiun, tunjangan hari raya, pendidikan, gaji ke-13, maupun sumbangan bencana alam. Selanjutnya contoh kasus. Pendapatan nasional pada suatu negara adalah $525.000. Tunjangan yang diberikan oleh negara tersebut adalah $552 dan menetapkan pajak sebesar 5%. Hitunglah pendapatan disposable negara tersebut. Analisislah. Yang pertama diketahui, Y sama dengan 525.000. TX sama dengan 5% dikali 525.000 sama dengan 26.250. Dan TR sama dengan 552. Ditanya, YD. Kemudian kita jawab. Rumus YD adalah Y dikurang TX ditambah TR. Karena Y, TX, dan TR sudah diketahui, maka kita substitusikan menjadi YD sama dengan 525.000 dikurang 26.250 ditambah 552. Kemudian kita hitung, didapatkan hasilnya YD sama dengan
499.302. Lalu kita analisis. Dengan pendapatan nasional sebesar $525.000 dan dikenakan pajak sebesar 5%, serta adanya tunjangan sebesar $552, maka besarnya pendapatan disposable di negara tersebut adalah $499.302. Selanjutnya fungsi pajak. Pajak sendiri itu apa sih? Pajak adalah pungutan wajib. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pajak pada dasarnya dibedakan atas dua jenis, yaitu pajak yang tidak dikaitkan dengan pendapatan atau jumlah tertentu dan sifatnya konstan. Besarnya TO atau sering disebut sebagai pajak otonom, maka dapat dirumuskan T sama dengan TO. Dan yang kedua, pajak yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan, yang besarnya adalah proporsi atau persentase dari pendapatan. Jadi, T sama dengan T kecil Y atau T sama dengan TY. Dari kedua jenis pajak tersebut, total penerimaan pemerintah adalah sebesar jumlah keduanya. Maka dapat dirumuskan T sama dengan TO ditambah TY, di mana T besar adalah pajak yang diterima oleh pemerintah, TO adalah pajak otonom, T kecil adalah proporsi pajak terhadap pendapatan. Selanjutnya contoh kasus. Dini merupakan karyawan PT Selalu Ada. Ia menerima gaji atas kerjanya sebesar Rp5.550.000 per bulan dan dikenakan pajak sebesar 5%. Pemerintah memungut biaya individu sebesar Rp210.000. Maka, berapakah pajak yang harus dibayarkan oleh Dini? Analisislah. Diketahui, Y sama dengan Rp5.550.000. T sama dengan 5% atau 0,05. TO sebesar Rp210.000. Ditanya T. Kemudian kita jawab. Fungsi T adalah TO ditambah TY. Sehingga kita substitusikan TO dan TY yang sudah diketahui. T sama dengan Rp210.000 ditambah 0,05 dikalikan Rp5.550.000. Kemudian kita hitung yang dikalikan terlebih dahulu. Sehingga menjadi T sama dengan Rp210.000 ditambah Rp277.500. Kita hitung sehingga hasilnya kita dapatkan T sama dengan Rp487.500. Lalu kita analisis. Jadi dengan gaji sebesar Rp5.550.000 dan pajak yang dikenakan sebesar 5%, ditambah dengan pajak otonom sebesar Rp210.000, maka pajak yang harus dibayar Dini adalah sebesar Rp487.500. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Widyastuti. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi mata kuliah Matematika Ekonomi 1, materi fungsi linier 2. Yang keempat, fungsi investasi. Investasi tidak dapat dipisahkan dengan tingkat bunga yang berlaku dalam suatu negara tertentu.
Permintaan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga yang berlaku, di mana apabila tingkat bunga yang semakin tinggi, maka mengakibatkan investasi yang semakin rendah. Jika investasi dilambangkan dengan I besar yang berarti investment dan tingkat bunga dilambangkan dengan I kecil yang berarti interest, maka secara umum fungsi permintaan investasi dapat ditulis I besar sama dengan fungsi terhadap I kecil atau IO dikurang P kali I kecil, di mana I besar sama dengan investasi, IO sama dengan investasi otonom, I kecil sama dengan tingkat bunga, dan P sama dengan proporsi investasi terhadap I kecil. Untuk menjawab setiap soal, jangan lupa menggunakan diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Contohnya, pada tahun 2010, permintaan akan investasi di suatu negara ditunjukkan oleh persamaan I besar sama dengan 5.212.000 dikurang 5.500 I kecil. Berapa besarnya investasi saat tingkat bunga bank yang berlaku 55%? Analisislah. Penyelesaian. Diketahui pada soal tersebut, I besarnya sama dengan 5.212.000 dikurang 5.500 I kecil. Dan tingkat bunga bank yang berlaku 55%. 55%-nya kita ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,55. Lalu yang ditanya I besarnya atau investasinya. Jawab. Tulis terlebih dahulu I besarnya. I besar sama dengan 5.212.000 dikurang 5.500 I kecil. Setelah itu, I kecilnya kita substitusikan dengan angka 0,55. Setelah itu, dihitung hasilnya I besar sama dengan 5.208.975. Setelah sudah dijawab, lalu analisis. Yang kelima, fungsi impor. Variabel impor merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional dari suatu negara tertentu sebagai variabel bebas dengan kecenderungan hubungan positif. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi pula nilai impornya. Hubungan impor dengan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. M besar sama dengan MO ditambah M kecil dikali Y, di mana M besar yang melambangkan impor, MO sama dengan impor otonom, M besar sama dengan MPM atau marginal propensity to import sama dengan delta M delta Y, dan Y sama dengan pendapatan nasional. Contoh, pada tahun 2014, impor otonom negara Indonesia sebesar 520.000 dan perubahan impornya sebesar 0,5. Tentukan besarnya impor di Indonesia jika pendapatan nasional tahun 2014 sebesar 5.520.000. Analisislah. Penyelesaian. Diketahui MO sama dengan 520.000, M kecil 0,5, Y sama dengan 5.520.000. Ditanya M besar atau impornya. Jawab. Tulis terlebih dahulu rumus M besarnya. M besar sama dengan MO ditambah M kecil dikali Y. Lalu substitusikan dengan angka yang sudah diketahui. MO sama dengan 520.000, M kecilnya 0,5 dikali Y-nya 5.520.000. Setelah itu dihitung. Lalu hasilnya M besar sama dengan 3.280.000. Setelah sudah dijawab, jangan lupa dianalisis. 6. Fungsi pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara tertentu merupakan total nilai output atau keluaran yang terdiri dari barang atau jasa, dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran,
Pendapatan nasional adalah total pengeluaran seluruh sektor perekonomian yang terdiri dari rumah tangga, sektor badan usaha, pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Persamaan matematis pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption yang melambangkan rumah tangga, I sama dengan investment yang melambangkan sektor badan usaha, G sama dengan government yang melambangkan pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M merupakan impor, di mana ekspor dan impor yang melambangkan sektor perdagangan luar negeri. Contoh, fungsi konsumsi suatu negara pada tahun 2016 adalah C sama dengan 5.000 ditambah 0,52 Y. Investasi sebesar 250, pengeluaran pemerintah sebesar 525, perdagangan luar negeri untuk ekspor 521 dan impor 510. Hitunglah pendapatan nasional negara tersebut, analisislah. Penyelesaian. Diketahui dari soal tersebut, C-nya sama dengan 5.000 ditambah 0,52 Y. I-nya sama dengan 250, G-nya sama dengan 525, X-nya sama dengan 521, M-nya sama dengan 510. Yang ditanya Y-nya atau pendapatan nasionalnya. Jawab. Tulis terlebih dahulu rumus Y-nya. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Lalu substitusikan dengan angka yang sudah diketahui. C-nya 5.000 ditambah 0,52 Y, ditambah I-nya 250, ditambah G-nya 525, ditambah X-nya 521, dikurang M 510. Setelah itu, yang terdapat Y dipindah ruas ke kiri, yaitu Y dikurang 0,52 Y sama dengan 5.000 ditambah 786. Setelah itu dihitung, hasilnya Y sama dengan 12.054,16. Setelah dijawab, jangan lupa dianalisis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.